Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga buat rekan-rekan bisnis dimanapun berada yang mengikuti acara kita. Hari ini Kamis 30 April 2020. Selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol dengan Pak Ferry, dengan Pak Muhammad Feryadi. Ini kalau lihat perusahaannya semua orang pasti sudah kenal, dan kalau lihat Pak Ferry-nya ternyata beliau ini punya pengalaman yang panjang juga. Kalau saya lihat CV-nya itu ya, beliau itu kuliah di Universitas Krishna di Payana, Jakarta. Jadi yang alumni silakan menyapa beliau. Dan beliau juga alumni dari Oklahoma, Amerika Serikat ya Pak ya. Tahun berapa itu Pak? Oklahoma City University tepatnya, lulus tahun 95 Pak. 5, ya oke. Nah, jadi 96 saya kembali. Baik, nah hari ini kita akan ngobrol banyak dalam dialog bisnis dengan tema strategi sektor logistik di tengah pandemi COVID-19. Nah, apa dan bagaimana persiapan menghadapi Ramadan dan Lebaran 1441 Hijriah. Nah ini kalau saya lihat memang bisnis ini yang nggak ada matinya, karena ketika dalam kondisi normal orang butuh pengantaran barang, ya begitu ada disrupsi digital juga orang tetap butuh pengantaran barang, dan di tengah COVID pun saya lihat juga makin dibutuhkan. Nah ini kita akan ngobrol banyak karena saya lihat akan banyak opportunity, dan kita memang sengaja berdiskusi dengan tema kaitannya dengan Lebaran dan Ramadan, dan nggak terasa ya Pak, kita sudah seminggu nih Pak. Sudah seminggu nih. Jadi kita akan dalam 3 pekan ke depan masuk Lebaran, dan saya kira kita menjadi relevan untuk ngobrol mengenai bisnis logistik yang JNE benar-benar incas di situ. Nah, kita nanti akan ngobrol lebih banyak, apa sih ada opportunity apa? Karena kita lihat sebagai sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial skala besar, dan saya lihat juga pastinya ada pertumbuhan bisnis. Ini Pak Ferry pasti nanti tahu bisnis apa yang paling berkembang di era COVID ini. Jadi bisa dijelasin opportunity apa. Nah ini buat rekan-rekan yang nanti ingin join dan ingin ngobrol, ingin bertanya, silahkan diketik aja Q&A, kita nanti akan bacakan satu persatu. Nah, sekarang saya langsung masuk kepada Pak Ferry saja, kita ngobrol santai Pak, sambil mungkin memberikan pencerahan pada teman-teman audiens yang ada di mana di Indonesia. Apa nih di era kebijakan pembatasan sosial skala besar ini yang bagaimanapun sudah merevolusi orang ya dalam berperilaku, dalam berbelanja, dari offline jadi online dan sebagainya. Ada peluang-peluang apa dari kondisi ini di tengah juga, selain juga COVID, juga kita masuk di Ramadan dan memasuki juga menjelang Lebaran. Ini Bapak bisa gambarkan kondisinya sebelum nanti juga menjawab ada opportunity apa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hamdan Purwoko dan teman-teman bisnis Indonesia, seluruh peserta Zoom meeting, para pejuang COVID-19 yang mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Semangat. Semangat Pak. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas undangannya bisa mengisi sesi di tengah hari ini Pak. Kalau kita melihat memang COVID-19 ini seperti disruption gitu Pak ya. Ini mendisrupsi banyak perusahaan, banyak bisnis, sehingga kalau kita melihat kondisinya hari ini, tentu banyak juga perusahaan-perusahaan yang harus menutup sebagian bisnisnya, namun sebagian dari industri masih tetap dikecualikan. Nah kami, industri logistik dan distribusi, ini termasuk yang dikecualikan oleh pemerintah. Dan ini satu bentuk kesyukuran yang kita terima
di mana pada saat-saat ini tentu banyak sekali masyarakat membutuhkan jasa pengiriman. Dan kalau kita melihat kondisinya, tentu yang dibutuhkan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumah, apapun sekarang coba memperolehnya itu secara online. Jadi betul kalau sekarang ini yang terjadi, kita lagi shifting nih, dari offline ke online. Dan kalau saya melihat bahwa sekarang ini kita seakan-akan sudah di masa depan, Pak. Yang datang lebih cepat, yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita inginkan, terjadi begitu cepat, yang semuanya mungkin karena di drive oleh kondisi dan juga didukung oleh teknologi yang memang berkembang pada saat ini. Nah, JNE memang sebagai salah satu operator, salah satu pelaku di bidang ini tentu mendapatkan banyak anugerah di dalam kondisi seperti ini. Di mana tentu masyarakat yang tadinya memperoleh barang-barang itu secara offline, sekarang karena adanya pembatasan social distancing, mereka memperolehnya ini secara online. Ya, apapun sekarang ini, kalau kita lihat kebutuhan sembako, kebutuhan healthcare, kebutuhan rumah tangga lain, itu pasti dibutuhkan secara online. Tapi kalau ditanya, apakah sekarang semua perusahaan jasa pengiriman mengalami peningkatan yang sama? Kondisinya mungkin tidak sama, Pak. Ya, JNE beruntung karena JNE sudah cukup lama ada di dalam ekosistem e-commerce. Sehingga sekarang dengan adanya kondisi seperti ini, apapun itu kebutuhannya, apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, mereka selalu mencarinya itu online. Ya. Artinya nggak serta-merta ya Pak, ketika semua orang sekarang jalannya lewat online, otomatis ketika mereka bermain di sektor logistik, otomatis akan naik, itu belum tentu ya? Belum tentu Pak, jadi artinya begini, kalau yang bisnis modelnya kebanyakan itu B2B, dengan adanya penutupan sebagian kantor, sebagian toko, sebagian pabrik, kalau di sini sisi produksinya menurun, otomatis dari sisi distribusi pasti akan mengalami penurunan. Nah, kecuali itu tadi, kalau banyak perusahaan yang sekarang ini melayani e-commerce, melayani sosial media commerce gitu ya, apalagi sekarang dengan teknologi kan pelaku usahanya itu bisa bermacam-macam Pak, ibu rumah tangga, bahkan orang yang sudah bekerja, pelajar, mereka bisa melakukan itu semua. Dan mereka yang sudah terbiasa berbisnis melayani para pemain-pemain online ini, nah inilah mungkin saat-saat di mana opportunity itu tumbuh. Ya, kebutuhan tadi saya cerita, kebutuhan sembako orang carinya online sekarang Pak. Ya, kebutuhan healthcare orang carinya online karena kalau cari offline itu udah agak susah sekarang. Ya, kebutuhan lain sama seperti itu. Yang makanan juga saya yakin semuanya tumbuh. Dan inilah opportunity baru. Jadi JNE juga bermainnya memang juga di B2C ya Pak ya, selain juga B2B ya. Iya Pak, betul Pak. Tapi memang kita selama ini kuat sekali untuk B2C Pak, C2C, B2C Pak. Nah, adanya pembatasan skala secara besar-besaran ini, kami juga membuka akses agar masyarakat itu mendapatkan kemudahan. Jadi bukan hanya masyarakat bisa menghubungi JNE melalui telepon, kita juga melalui aplikasi, kita juga melalui email, sehingga pintunya banyak gitu loh Pak. Sehingga ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk bisa lebih mudah dalam menghubungi JNE. Oke, Pak, kalau kita kembali ke tema awal bahwa kita itu ngobrolin mengenai apa dan bagaimana persiapan menghadapi Ramadan dan Lebaran, apa yang dilakukan JNE, Pak? Oke. Yang pertama kita bersyukur saat ini pemerintah sudah membangun infrastruktur yang sangat luar biasa, Pak. Ya, kita juga bersyukur sekarang ini dengan geografi Indonesia, penerbangan juga menjadi salah satu pilihan dan kita coba mengoptimalkan itu semua, Pak. Jadi penerbangan untuk tujuan-tujuan yang memang tidak bisa ditempuh dengan moda transportasi darat misalnya, kita tetap akan mengirimkan melalui udara. Karena sekali lagi, karena bisnis ini mendapatkan pengecualian, jadi kiriman-kiriman kargo, kiriman-kiriman logistik masih tetap bisa berjalan seperti biasa. Ya. Kondisinya memang berbeda dibandingkan kondisi-kondisi yang lalu. Di mana sekarang jumlah penerbangan juga mulai dibatasi,
adanya penutupan sebagian bandara, tapi ini tidak membuat lantas operasional kita jadi terhenti. Jadi kiriman-kiriman kita pada saat nanti menjelang peak masuki hari raya, kita tetap mengusahakan mengirimkan melalui udara. Di samping kita juga akan mengoptimalkan pengiriman darat kita, Pak. Jadi di JNE itu ada salah satu layanan yang kita sebut GTR, JNE Tracking, dan ini sekarang juga cukup banyak diminati oleh masyarakat yang bisa mengcover Jawa, Bali, bahkan juga Sumatera sebagian. Sudah bisa kita cover dengan angkutan darat. Dan ini semuanya tentu sudah kita persiapkan, di samping juga dalam hal SDM, di samping juga dalam hal kapasitas kita. Jadi sejak tahun lalu kami sudah melakukan roadshow ke beberapa tempat di Jawa Tengah khususnya. Kita melihat bagaimana kesiapan kita untuk menyambut Ramadan Lebaran tahun ini. Karena kita yakin kirim-mengirim itu sudah menjadi tradisi buat masyarakat Indonesia. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang kita nggak bisa pulang ya. Nah, apalagi dengan kondisi seperti ini, di mana masyarakat juga dilarang untuk mudik, untuk pulang kampung, sehingga ini juga kita artikan akan terjadi lonjakan kiriman pada saat peak season nanti. Demikian Pak Jamdan. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu persis, ini saya punya bacaan nih bahwa ternyata JNE itu dulu lahirnya tahun 90 dengan 8 orang karyawan, ya kan? Nah sekarang totalnya 45.000 orang di seluruh Indonesia. Ini luar biasa banyaknya dan armadanya di sekitar 10.000. Nah ini kan pasti butuh nih Pak, butuh distributor, subdistributor, ada kayak agen lah. Nah di era sekarang ini pertumbuhannya seperti apa bisnisnya JNE, dan mungkin bisa Bapak jelaskan logistik secara umum sehingga kita bisa melihat adakah opportunity, misalnya saya ingin menjadi subagennya JNE, gimana caranya sehingga mungkin bisa memberikan opportunity buat masyarakat yang ingin bergabung. Coba Pak silakan. Kalau melihat potret JNE pada hari ini, di mana kita memiliki 7.000 lokasi lebih, Pak, di seluruh Indonesia, sebagian besarnya memang itu berkat kerjasama kita dengan pihak ketiga, dengan masyarakat dalam hal ini. Dan ini masih terus tumbuh, masih terus berkembang, melihat geografi Indonesia, melihat jumlah penduduk kita yang begitu banyak, sehingga kebutuhan akan jasa pengiriman itu masih dibutuhkan. Dan setahun tumbuh berapa, Pak? Setahun itu bisa 10-15%, Pak, pertumbuhan jaringan kita. Jadi artinya kita masih mencari mitra-mitra baru. Dan yang menarik barangkali di era COVID-19 ini, kalau kita melihat, tadi kita bilang dari offline ke online, ini sebetulnya banyak juga potensi-potensi peluang-peluang yang masyarakat itu bisa dapatkan. Contoh misalnya, sekarang ini di dalam mendapatkan satu opportunity, kita beruntung ada teknologinya, Pak. Kita beruntung sekarang dengan adanya sosial media, orang bisa berjualan melalui sosial media. Dengan adanya beberapa marketplace, orang bisa menaruh produknya bekerja sama dengan marketplace tertentu. Karena sekarang dengan adanya teknologi, pembeli, penjual, ini kan tidak harus berdekatan. Ya, termasuk juga barangnya, Pak. Barangnya ini kan ada di mana, pembelinya ada di mana, penjualnya ada di mana. Yang semuanya itu bisa disatukan berkat teknologi. Dan apa yang kita lihat sekarang ini, seperti tadi saya ceritakan, bahwa pelakunya ini bisa siapa saja. Ibu-ibu rumah tangga di waktu senggang mereka bisa manfaatkan sosial media untuk berjualan. Ya, begitu mereka terima order, yang mereka lakukan selanjutnya adalah mereka mengirimkan barang-barangnya ini melalui kami JNE dengan memanfaatkan keberadaan counter-counter kami yang terdekat. Nah, kembali lagi, kalau ingin bermitra dengan JNE, kami ada bagian retail yang memang mengurusi itu, dan sekarang mungkin memang boleh dikatakan ini banyak sekali peminatnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin bermitra untuk bisa bergabung bersama JNE dan menjadi mitra kami. Itu syaratnya apa, Pak? Syarat yang harus punya kios atau cukup di rumah? Bisa dijelasin?
Ya, syarat yang paling pertama adalah harus memiliki badan hukum. Syarat yang lain tentu ada membayar sejumlah deposit, tapi depositnya ini juga sifatnya refundable, Pak. Jadi selama kerjasama ini masih terjalin, tentu uang ini sebagai pengaman gitu ya, Pak ya. Kemudian menyiapkan SDM, menyiapkan kantor, kemudian juga training nanti kami yang berikan. Jadi syaratnya tidak terlalu sulit, dan karena tidak terlalu sulit inilah makanya peminatnya juga berdatangan terus setiap hari. Pak, yang mengurus tadi badan hukum, kemudian menyiapkan SDM itu dibantu sama JNE nggak, Pak? Jadi kalau calon mitra biasanya yang datang ke kami ini sudah mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang memang menjadi tugasnya mereka. Nah, kami sudah mempunyai lokasi-lokasi yang memang ini masih mungkin untuk diisi oleh calon-calon mitra baru. Jadi kami sudah melakukan mapping sehingga lokasi-lokasi yang diinginkan itu biasanya sudah mengikuti apa yang memang sudah disiapkan oleh tim retail. Jadi kalau memang dari mitra bilang saya sudah punya lokasi di sini, yang terjadi itu sering sekali bertabrakan gitu loh Pak. Ternyata di lokasi yang sama sudah ada agen-agen kita sebelumnya. Tapi dengan cara seperti ini kita yang akan mengarahkan lokasi-lokasi mana saja yang masih dimungkinkan untuk bisa bekerja sama. Iya. Pertanyaannya relevan Pak, karena kan saya lihat kalau lihat di data Kementerian Tenaga Kerja ada sekitar 1,2 sampai 1,5 juta orang yang terancam PHK. Artinya sebenarnya ini ada peluang ke sana ya. Jadi dia juga bisa mencoba survive dengan menjadi agen dari JNE gitu ya. Iya Pak. Nah, bisa digambarin Pak, menghadapi Ramadan dan Lebaran, ini bagaimana pertumbuhan pengiriman barang? Baik secara umum, mungkin karena Bapak ini kan juga Pak Ferry juga Ketua Umum Asprindo, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres ya. Ekspres Pos Logistik Indonesia, betul Pak. Nah, itu mungkin Bapak bisa gambarin itu. Secara umum nasional bagaimana kondisinya dan untuk JNE sendiri seperti apa? Ya, industri kami industri yang bisa mengalami beberapa kali peak Pak dalam 1 tahun. Ramadan ini menjadi salah satunya. Jangan lupa sekarang dengan adanya e-commerce, Harbolnas, Harbokir itu juga bisa menjadi peak season di mana biasanya terjadi lonjakan kiriman. Nah, dalam hal seperti ini tentu kita juga harus mempersiapkan Pak, mempersiapkan diri kita Pak, mempersiapkan SDM kita, mempersiapkan sarana dan prasarana kita. Nah, kita tahu bahwa logistik ini menjadi salah satu pendorong ekonomi kita barangkali Pak ya. Ditambah lagi sekarang dengan adanya rekomendasi pada saat seperti ini oleh kementerian kami, Kementerian Kominfo, kami masih terus bisa melayani. Masih terus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kita melihat dengan adanya COVID-19 ini, di mana masyarakat harus tinggal di rumah, ini pun tentu akan mendorong agar masyarakat itu memanfaatkan jasa pengiriman seperti JNE ini, Pak. Jadi banyak sekali kaitannya, dan pada saat Ramadan nanti kami masih sangat optimis, walaupun kondisinya mungkin dengan sebagian besar toko tutup, perkantoran tutup, pabrik-pabrik tutup gitu ya. Tapi kan e-commerce ini tumbuh gitu loh Pak. Jadi masih ada juga masyarakat yang selalu berusaha untuk bisa mencari kebutuhan-kebutuhannya itu dengan cara online. Jadi tidak semuanya melalui offline lagi. Pak Ferry punya data nggak Pak mengenai perdagangan yang paling banyak Bapak kirim? Jadi perdagangan yang paling berkembang itu produk apa sehingga mungkin bisa membantu orang ketika mau membuka bisnis atau berjualan itu barang apa yang punya prospek bagus, trennya naik. Pasti Pak Ferry punya data itu. Bisa digambarin nggak Pak? Ya, barang-barang seperti kebutuhan rumah tangga Pak. Jadi household goods, barang-barang fashion. Kalau sekarang dengan kondisi seperti ini, healthcare Pak, kebutuhan akan masker, kebutuhan akan hand sanitizer, kemarin itu sempat ramai sekali Pak.
Ya, dengan kondisi COVID ternyata kita lihat itu mendominasi gitu loh Pak, barang-barang yang dikirimkan oleh masyarakat. Ya, barang-barang lain, makanan itu juga menjadi produk-produk yang banyak dikirimkan. Tapi tetap kalau saya bilang dalam konteks sekarang ini barang-barang seperti rumah tangga, barang-barang seperti sembako, barang-barang seperti healthcare, ini yang sekarang memang banyak kita lihat dikirimkan oleh masyarakat melalui jasa pengiriman. Elektronik kurang Pak ya? Elektronik ada, tapi ini kan masih kebanyakan barang-barangnya memang originnya itu dari China, Pak. Jadi karena adanya aturan de minimis dari pemerintah yang berlaku di bulan Februari akhir, sehingga barang-barang elektronik kondisinya agak terjadi penurunan. Pak, ini ada pertanyaan dari audiens, ini namanya Hendri Gila. Ini pasti nama panggilan, ini namanya Hendri Gila. Pengiriman JNE apakah ada hambatan Pak di saat ini, di tengah COVID ini? Ya, pengiriman pada saat ini masih berjalan normal. Ya, kami masih tetap memberikan pelayanan seperti biasa, Pak. Jadi kurir-kurir, driver-driver kami yang sekarang ini melakukan operasional di lapangan, ini masih berjalan seperti biasa. Tapi kami juga tentu melengkapi mereka dengan perlengkapan agar membuat mereka tidak menjadi media penularan. Jadi kurir JNE itu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan kita juga selalu mengingatkan agar mereka selalu menjaga kebersihan, dan setiap hari itu kita kasih vitamin, Pak, supaya mereka kebal terhadap virus ini. Jadi masih lancar nih Pak ya, nggak ada problem. Sejauh ini masih jalan seperti biasa, masih lancar. Nah, pengiriman barang ini kan juga berpotensi menjadi media penularan COVID-19. Artinya barang itu bisa menjadi media karena COVID-19 bisa stay di barang kiriman itu selama beberapa jam nih, ya kan? Apalagi kalau dia berupa droplet itu kan bisa cukup lama. Nah, bagaimana JNE untuk mensiasati sehingga ini tidak menjadi media penularan, dan juga bagaimana agar audiens atau mereka yang berkirim, yang berkoresponden itu juga paham bahwa barang ini juga punya potensi, sehingga kemudian mungkin ada stikernya, bersihkan dulu sebelum dibuka, atau seperti apa mungkin Bapak punya secara? Ya, kami mempunyai protokol, Pak. Jadi protokol ini dijalankan oleh kami semua karyawan, Pak. Ya, jadi kami ingin memastikan semua yang bekerja di JNE sebelum memasuki area kerja, mereka harus dicek temperatur tubuhnya, mereka juga harus dicek kesehatannya, kemudian juga ada hand sanitizer di mana mereka harus membersihkan itu. Nah, demikian juga kalau ada customer-customer yang akan bertransaksi dengan kita. Jadi sebelum memasuki area JNE, counter JNE, biasanya mereka juga akan menjalani prosedur yang sama, protokol yang sama. Nah, bagaimana dengan kiriman? Kiriman itu kita disinfektan, Pak. Kita semprotkan, memastikan bahwa kiriman ini steril gitu ya, Pak ya. Kiriman ini bersih. Sehingga bisa meminimais virus-virus tadi. Gitu. Jadi protokol-protokol ini yang kita jalankan, dan tujuannya adalah agar kita bisa memastikan barang-barang yang dikirimkan maupun petugas kami yang ada di lapangan itu tidak menjadi carrier, tidak menjadi media penularan. Jadi protokol sudah dijalankan dan insya Allah aman lah ya, barang itu sudah didisinfektan sehingga kemudian meminimais adanya virus ya. Tapi mungkin tetap alangkah baiknya kalau orang yang menerima tetap harus membersihkan dulu, itu lebih baik barangkali ya. Iya Pak. Jadi proses serah terima kalau sekarang ini di satu area perumahan pun biasanya kurir kita itu dibatasi untuk serah terima itu sampai di gerbang gitu loh Pak. Jadi nanti biasanya warga yang ada di dalam komplek tersebut itu yang akan datang untuk menjemput kirimannya di gerbang itu tadi gitu loh. Bagi yang memberlakukan lockdown seperti itu di beberapa wilayah. Tapi bagi yang tidak, kami tetap berkewajiban untuk mengantarkan kiriman ini ke
customer doorstep gitu loh Pak, sampai ke pintu-pintu customer. Pak, kalau bicara problem, ada nggak sih problem yang dialami oleh JNE? Problem dalam kondisi seperti ini maksudnya Pak? Ya. Ya, problem yang terjadi kalau kita lihat belakangan ini dengan berkurangnya jumlah penerbangan ke satu wilayah, Pak, yang tentu akan berpengaruh terhadap SLA kita dengan customer. Beberapa produk, ya, ada namanya layanan Yes, yakin esok sampai, itu kan komitmennya adalah next day delivery, Pak. Ya, untuk major cities, untuk kota-kota besar di Indonesia ini. Nah, dengan adanya pengurangan penerbangan ke daerah-daerah tujuan tertentu, layanan ini jadi tidak bisa memenuhi SLA-nya. Nah, dengan tidak bisa memenuhi SLA, makanya layanan seperti ini untuk sementara kita tutup. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melayani, kita tetap bisa memberikan pelayanan dengan layanan yang lain. Contohnya dengan layanan reguler, yang tidak dibatasi waktu penerimaannya. Kalau Yes itu kan strict harus next day delivery gitu. Gitu Pak Jamdan. Jangan-jangan punya pikiran juga Pak, JNE bakal punya pesawat sendiri nih biar lebih mudah. Amin. Ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Mas Fatko Rossi. Fatko Rossi, sejauh ini banyak perusahaan sejenis JNE, bagaimana pandangan Bapak? Jadi mungkin dia ingin bilang bahwa banyak pemain-pemain baru. Ya. Ini bagaimana, mungkin apakah mengancam ataukah justru ini akan membuat industri ini berkembang? Ya. Saya melihat kompetisi itu sesuatu yang sehat gitu Pak ya. Kompetisi itu bukan suatu ancaman bagi JNE. Karena bagaimanapun yang dicari oleh masyarakat, yang dicari oleh konsumen itu adalah bagaimana perusahaan penyedia jasa ini bisa memberikan customer experience yang baik. Ya, betul. Banyak perusahaan mungkin memberikan pelayanan dengan caranya sendiri-sendiri, gitu ya. Ada yang memberikan diskon, potongan harga, free ongkir atau apapun itu. Tapi JNE, saya selalu mengingatkan kepada tim, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga kualitas layanan kita. Karena dengan kualitas layanan, saya bisa pastikan konsumen juga ingin supaya bisnisnya tumbuh, supaya ingin bisnisnya itu tetap sustain, ya. Jadi JNE tetap memberikan pelayanan dan tetap menjaga kualitas layanan agar masyarakat itu mendapatkan customer experience yang baik. Orang Jawa bilang honor rupo, ya. Nah, itu Pak. Kualitas bagus ya, harganya mesti beda. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Elsa Kompas. Sejauh ini pertanyaan agak banyak nih Pak, diborong nih. Sejauh ini berapa mitra yang bergabung dengan yang sudah bergabung dengan JNE, kemudian cara mendaftarnya bagaimana, terus bagaimana pengiriman selama masa PSBB, apakah transaksi yang meningkat, berapa persen itu meningkatnya, dan ada nggak target khusus untuk jumlah pengiriman selama Ramadan? Oh, ini banyak nih pertanyaannya. Ya. Jadi kalau selama bulan Ramadan, saya kembali dulu, pertanyaan pertama adalah jumlah mitra Pak ya. Kalau jumlah mitra yang kerjasama dengan pihak ketiga itu, kalau tadi saya bilang kita ada 7.000 lebih jaringan, itu mungkin 6.000 lebihnya itu adalah kemitraan Pak. Jadi mitra itu bukan jaringan langsung di bawah JNE, tapi bermitra. Bukan milik kita, tapi itu kerjasama. Betul, itu kerjasama. Dan cara menghubunginya adalah nanti bisa lihat di website kita, bisa hubungi nomor telepon kita, nanti bisa disambungkan ke bagian retail, di situ ada PIC-nya, nanti bisa diarahkan kemana bicaranya dengan siapa gitu ya. Nah, itu untuk yang kemitraan Pak. Yang kedua mengenai agak lost nih tadi. Yang tadi mengenai. Saya lihat di sini Pak. Cara mendaftarnya tadi udah dijelasin. Terus bagaimana pengiriman barang selama masa PSBB, apakah transaksinya meningkat berapa persen? Ini. Ya. Waktu PSBB ini dimulai Pak, kalau kita melihat waktu PSBB dimulai
memang kita sedikit mengalami penurunan, tapi tidak signifikan, Pak. Tidak signifikan gitu ya. Tapi mungkin setelah itu masyarakat jadi mulai terbiasa gitu loh, Pak, untuk mulai belanja online. Kenapa tadi, Pak? Kok sempat ada menurun sebentar itu? Ya, karena tadi saya bilang, Pak, banyaknya toko tutup, banyaknya perkantoran tutup, banyaknya pabriknya tutup. Kalau produksinya menurun, otomatis distribusinya pasti juga akan mengalami penurunan. Nah, tapi kan dengan adanya PSBB ternyata ada hikmah baik di sana gitu ya. Orang yang tadinya belanja offline, sekarang ini orang jadi belanja online. Nah, ini yang kemudian menggantikan gitu loh, Pak. Ya. Terus yang terakhir tadi pertanyaannya terkait dengan Ramadan, ada target khusus nggak, Pak? Ya, kalau kami masih optimis, Pak, Ramadan tahun ini walaupun dalam kondisi seperti ini, ya mudah-mudahan masih bisa merasakan pertumbuhan di atas 20% lah, Pak. Syukur-syukur kalau seperti kondisi normal gitu ya, bisa sampai 30%. Biasanya dalam kondisi normal di Ramadan itu sampai naik berapa, Pak? Normal dalam kondisi hari-hari biasa itu bisa 30%, Pak. 30% lebih lah, Pak. Ya, maksudnya normal dalam arti Ramadan atau Lebaran, tapi tidak ada COVID. Betul. Ya, itu bisa mencapai sampai 30% plus gitu ya, Pak ya. Tapi dengan kondisi seperti ini kan kita juga tidak tahu gitu ya, Pak ya. Walaupun kami tetap optimis bahwa Ramadan seperti juga tadi saya cerita menjadi salah satu momen di mana masyarakat ini biasanya sering melakukan kirim-mengirim untuk keluarga dan untuk kerabat-kerabatnya. Oke. Pak, saya jadi ingat ada layanan JNE yang namanya kalau nggak salah Pesona ya, pesanan oleh-oleh Nusantara kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Nah, itu mestinya di era memasuki puasa dan Lebaran, apalagi kita nggak boleh mudik, saya kira secara logika mungkin ada permintaan yang cukup tinggi untuk barang-barang. Misalnya saya biasanya pulang ke Solo, ya sudah saya minta dikirimin makanan khas Solo. Itu seperti apa, Pak? Biasanya di tahun-tahun yang lalu. Ya, saya ceritakan dulu, Pak, sejarah sedikit mengenai Pesona, Pak. Jadi Pesona ini lahir memang pada waktu itu semangatnya adalah ingin membantu UKM-UKM, produsen-produsen makanan yang ada di daerah. Sehingga produk-produk mereka itu tidak hanya dijual, dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Melalui jaringan JNE yang cukup luas di seluruh Indonesia, kita ingin membantu supaya makanan yang diproduksi di satu daerah itu juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah lain. Nah, ini semangatnya, Pak. Nah, ini berjalan dengan cara kami biasanya sudah melakukan kunjungan. Kami sudah seleksi, kami sudah lihat bahwa layanan ini, bahwa produk ini produk yang memang bisa dikirimkan gitu, Pak ya. Kalaupun tidak, biasanya kita juga membantu dalam hal packaging-nya. Jadi bukan hanya kita melakukan bantuan untuk pengiriman, tetapi dalam hal marketing kita juga melakukan bantuan kepada produsen-produsen makanan ini. Dan kita saat ini betul tadi kalau Bapak cerita tahun lalu satu contoh barangkali Pak, satu contoh kiriman pempek itu dari Palembang ke Jakarta itu satu hari itu biasanya tidak kurang dari 7 ton, Pak. Hanya pempek saja. Ini kan contoh yang sangat luar biasa, Pak ya. Yang kita lihat apa? Resource di sana itu ternyata ikannya banyak dan permintaan akan pempek itu ternyata juga luar biasa. Walaupun ya Pak berkembang juga jadinya kan. Betul, Pak. Betul. Dan dengan adanya PSBB tahun ini kami melihat bahwa potensi pengiriman makanan ini juga mungkin akan tumbuh gitu ya Pak ya. Akan berkembang. Karena apa? Karena kita yang asalnya memang dari desa, dari provinsi tertentu, kita pasti akan kangen, kita pasti akan rindu dengan makanan kampung halaman kita. Ya betul. Nah, yang orang kota ingin makanan kampungnya, yang orang kampung ingin kiriman makanan dari kotanya. Nah, begitu Pak. Iya. Jadi itu memang meningkat Pak ya?
Meningkat Pak, meningkat. Dan kami melihat memang tahun ini pun ini pasti nanti akan terjadi peningkatan. Cukup optimis lah Pak untuk kiriman-kiriman makanan tadi. Sekarang berapa UKM Pak yang terlibat dalam apa tadi jasa persona tadi? Sudah ada berapa UKM ya? Kalau dari jumlah variannya makanan, saya ingat terakhir itu mungkin ada sekitar 6.000-an varian makanan barangkali Pak ya. Kalau jadi ya kalau UKM-nya mungkin sekitar 2.000-an UKM, 1.000-2.000 UKM gitu loh. Gitu. Terus bagaimana Pak kalau misalnya saya atau audiens ini ingin join, saya punya makanan khas, saya ingin join agar juga dipromo sama JNE sekali. Ya, Oke, JNE itu memberikan kesempatan Pak buat customer seperti ini untuk menjadi JLC member Pak, anggota JLC. Jadi JLC dengan itu JNE Loyalty Card. Betul. Jadi nanti Bapak kalau transaksi dengan JNE, Bapak bisa mendapatkan poin ini bisa di-redeem, ada hadiahnya juga gitu. Tiap tahun itu selalu kita undi gitu ya Pak ya. Jadi selain Bapak nanti akan memperluas networking Bapak juga bisa mengembangkan bisnis Bapak, karena kami juga membantu memberikan beberapa kemudahan kepada mitra-mitra JLC ini. Terus itu caranya gimana Pak tadi? Apakah kita bisa kontak atau kalau kita buka website sudah ada cara-caranya? Bapak bisa datang ke outlet JNE atau Bapak nanti bisa menghubungi call center kita. Nah, nanti akan dijelaskan di sana. Juga ada Facebook-nya, ada sosial media yang nanti Bapak bisa terkoneksi ke sana. Nah itu Pak, kalau tadi ada sekitar 2.000 UKM, apakah UKM-nya harus sifatnya makanan khas ataukah ya makanan saja, tidak harus khas? Kalau makanan khas artinya kan memang khas daerah tertentu ya. Apakah makanan-makanan sifatnya populer juga nggak masalah? Jadi pesona ini unik Pak. Jadi ada pesona yang memang produk-produknya kita sudah seleksi, kita sudah lihat, kita sudah coba, kemudian kita masukkan di dalam brosur kita. Tapi sebagian masyarakat, sebagian pembeli yang mempunyai pilihan-pilihan sendiri, misalkan Bapak punya pilihan dari kampung halaman Bapak itu ada satu vendor yang makanannya dijual di jam tertentu, di hari tertentu. Nah, kalau ada permintaan seperti ini juga tetap bisa dilayani, Pak. Jadi Bapak tinggal beritahu ke kami, nanti kami akan belikan. Dan kemudian makanan ini akan kita kirimkan ke tempat Bapak. Begitu, Pak. Ini banyak pertanyaan nih, Pak. Ada. Ini biar waktunya cukup, saya bacain aja nih, Pak. Dari Edi Kalop, bagaimana JNE melakukan cost leadership selama penanggulangan COVID? Kemudian digadang-gadang pandemi ini akan berdampak melahirkan fenomena baru dalam bisnis, yaitu new normal atau new paradigma. Jadi paradigma baru dalam pandangan bisnis. Bapak Siti seperti apa? Iya, dalam hal bagaimana kita memanage kita punya cost, kita coba melakukan bisnis proses kita mungkin secara efisien, Pak, secara efektif. Ya. Jadi dengan tadi saya cerita barangkali di awal pada saat adanya beberapa perkantoran yang tutup, beberapa industri yang tutup, beberapa pabrik yang tutup, tentu karena produksinya menurun, distribusinya jadi berkurang. Ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan pengaturan terhadap orang-orang ini sehingga tidak terjadi kelebihan manpower di satu bagian dan menjadi kekurangan di bagian yang lain. Ya. Kita juga menjalankan apa yang pemerintah himbau Pak kepada JNE. Jadi mereka yang ada di back office pun kita jalankan yang namanya work from home. Ya. Tapi mereka yang tetap beraktivitas ya kita atur supaya nanti apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan volume kiriman yang kita tangani. Jadi ini kita evaluasi terus supaya kita bisa memastikan bahwa JNE dalam pelayanan tidak terjadi kelebihan manpower, tidak juga cost kita kemudian menjadi membengkak
karena tidak memperhitungkan hal-hal seperti ini. Itu Pak. Nah itu tadi kalau ada pertanyaan mungkin agak futuristik pertanyaannya mengenai COVID ini akan mendorong terjadinya new normal Pak. Iya. Jadi normalitas baru. Nah di industri logistik itu seperti apa normal baru ini Pak? Iya, sekarang ini saya bilang kita nih sudah ada di new era barangkali Pak ya. Era barunya adalah apa yang kita lakukan, interaksi kita dengan customer itu dengan dibukanya channel-channel tadi, ini ternyata terjadi traffic yang meningkat Pak. Tadinya kita bilang kita hanya menyiapkan jaringan telepon, email, sosial media. Ini semua pada saat COVID-19 ternyata permintaan dari channel-channel itu naik semua gitu loh Pak. Oke. Ya, artinya masyarakat sekarang ini dipaksa agar mereka mulai terbiasa dengan menggunakan teknologi, agar menggunakan jalur-jalur yang tadi. Jadi mereka instead of awalnya mungkin datang ke counter kita untuk bertransaksi, sekarang ini mereka cukup angkat telepon, cukup misalnya menghubungi kita punya aplikasi. JNE itu punya apps Pak, ada di Android, ada juga di iOS, namanya MyJNE. Silakan di-download, karena di dalam apps ini nanti customer itu akan lihat beberapa feature, diantaranya itu untuk melihat lokasi JNE terdekat, ya, atau untuk bisa melakukan proses pick up. Jadi di sini nanti akan dipermudah untuk bisa interaksi dengan kami. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, yang perlu saya bacakan. Nggak ada namanya nih. Selamat siang Pak Feryadi. Untuk JNE depannya akan ada strategi untuk mengembangkan bisnis ke area pemenuhan order, order fulfillment. Mengingat kedepannya untuk para retail pasca COVID nanti tidak mudah kembali ke normal secara offline. Jadi bagaimana behavior dari market akan melihat online baik dari sisi penjualan dan membelinya. Itu kira-kira nih pertanyaannya agak panjang tapi intinya seperti itu. Dia ingin berdiskusi mengenai kaitannya dengan segmen yang e-commerce barangkali ya, e-commerce. Jadi kedepannya orang mungkin lebih seperti mungkin nyambung dengan Bapak bilang tadi, kita sebenarnya sudah melangkah ke new normal, di mana didorong oleh wabah COVID, sehingga orang sudah mulai makin bergantung pada layanan online, dan kemudian delivery-nya pun juga sudah banyak channel seperti Bapak bilang tadi, delivery-nya yang penting di sini. Nah, ini mungkin Bapak bisa mengelaborasi lebih jauh. Iya, ini salah satu yang saya bilang tadi Pak, bahwa ternyata dengan tutupnya sebagian toko, sebagian pabrik, sebagian perkantoran gitu ya, ini tidak membuat lantas volume kita menjadi turun gitu ya, menjadi drop gitu loh Pak. Salah satunya adalah karena memang teknologi tadi gitu. Dan kita memang sudah mengembangkan yang namanya e-fulfillment Pak. Jadi beberapa merchant, beberapa seller yang mempunyai produk-produk, mereka itu kita siapkan tempat di mana mereka bisa taruh produknya ini, kemudian kita bantu kelola Pak. Nah, setiap kali mereka mendapatkan order ini yang kemudian langsung biasanya kita pick, kita pack, terus kita ship gitu loh Pak. Dan ini sudah banyak di beberapa lokasi yang kita jalankan Pak. Ya, kita ada di Bandung, kita jalankan untuk beberapa klien kita. Di Cimanggis juga kita sudah jalankan, ada gudang kita di sana. Nah, model e-fulfillment ini memang kelihatannya ke depan ini akan semakin tumbuh, Pak. Akan semakin berkembang. Karena biasanya orang tuh tidak mau lagi mikirin yang lain-lain. Udahlah, nanti warehousing-nya, inventory-nya saya serahkan aja ke JNE. JNE yang ngatur. Saya hanya jualannya saja gitu loh. Jadi saya hanya terima order kemudian saya beritahu ke JNE yang akan melakukan processing gitu loh. Untuk tadi ya, untuk proses pick-nya, proses pack-nya, kemudian kita ship kemana barang ini harus kita kirimkan. Silakan kalau ada kebutuhan ke sana bisa menghubungi JNE, nanti biar kita bantu apa yang kira-kira dibutuhkan oleh customer ini. Ini semacam manajemen pergudangan nih Pak ya, sudah meluas ke sana ya? Hampir sama seperti itu Pak. Kalau ngomong gudang nih,
sebenarnya setahun itu berapa sih jumlah paket yang Bapak tangani ini? JNE tangani sepanjang tahun berapa kalau bicara paket jumlah? Kalau secara umum sekarang ini kita menangani kiriman itu udah rata-rata satu hari itu di atas 1 juta kiriman, Pak. Berarti 1 bulan 30 juta kiriman? Ya jumlahnya segitulah, Pak, kira-kira, Pak. Itu jumlah berapa ukuran lapangan sepak bola ya? Ya, tapi kan kebanyakan ini kan barang-barang yang memang fast moving, Pak. Jadi barang-barang ini tidak kita simpan lama-lama di gudang gitu loh, Pak. Ini bedanya bisnis ekspres dengan bisnis logistik gitu loh, Pak. Logistik yang semakin lama disimpan di gudang, semakin banyak juga bayaran akan diterima. Tapi kalau kita kan kebanyakan itu barang-barang yang memang fast moving gitu. Pak, ini dari Mas Lukita. Ramadan dan Lebaran di tengah COVID, berapakah prediksi pertumbuhan industri logistik secara umum? Dan bagaimana ke industri logistik nanti pasca pandemi? Itu pertanyaan 2. Pertumbuhannya berapa di era COVID ini dan nanti setelah itu? Ya, dalam kondisi normal kalau kami di industri selalu bilang bahwa industri ini tumbuh kisarannya mungkin 15%, Pak. 15% gitu ya. Nah, tapi setiap perusahaan tentu menghadapi kondisi yang berbeda-beda ya. Pasca Covid ini saya melihat mungkin akan banyak opportunity baru. Tapi siapa yang akan menjadi juara, saya bisa pastikan mereka yang tentunya memiliki teknologi yang memang sudah mumpuni, Pak. Ya. Teknologinya baik, jaringannya luas, kemudian mereka mempunyai pilihan dalam layanan, Pak. Karena sekarang ini customer juga tentu ingin mendapatkan pilihan-pilihan dalam mendapatkan servis dari perusahaan-perusahaan logistik. Karena kebutuhan dari masyarakat kan berbeda-beda. Ya, korporasi misalnya biasanya membutuhkan layanan yang sangat cepat, same day service misalnya. Tapi kalau bicara rumah tangga, bicara masyarakat umum, biasanya ini nggak terlalu perlu cepat gitu loh. Yang ekonomis pun nggak apa-apa. Ya, saya kalau order lewat pembelian online, saya beli JNE udah yang 2-4 hari nggak apa-apa, nggak buru-buru. Iya. Itu memang ada sensasi sendiri, Pak, beli secara online. Iya. Kayak nunggu pacar gitu, Pak. Itu barang nyampe, wah. Betul, Pak. Pertanyaan lagi dari Ayas Yahya. Bagaimana kondisi layanan antar barang internasional, Pak? Dari JNE khususnya selama masa pandemi. Jadi lebih pada pengiriman. Mungkin jawabannya tadi sudah pernah Bapak sampaikan, tapi mungkin diperluas lagi, Pak, jawabannya. Layanan internasional, Pak, ya? Iya, betul. Iya, layanan internasional. Pesawat dan kapal. Iya, layanan internasional memang sekarang ini kalau kita melihat agak berbeda dengan layanan-layanan domestik gitu ya, Pak, ya. Di mana kalau kita bicara jaringan JNE yang sudah tersebar hampir di setiap provinsi, semuanya last mile-nya bisa kita kontrol gitu loh, Pak. Ya. Tapi untuk layanan internasional, rasanya kita masih harus bekerja sama, Pak. Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang memang jaringannya tentu kuat, luas, kemudian delivery-nya juga cepat, kemudian kita bisa mendapatkan feedback informasi status misalnya yang juga cepat. Karena ini menjadi kebutuhan dari pengirim nih. Kalau dia mau kirim melalui JNE, kirim internasional, biasanya mereka tanya, siapa yang nanti akan lakukan last mile-nya di tujuan. Terus saya bisa dapat POD nggak? Dapat proof of delivery nggak? Nah, yang seperti ini kita harus bisa pastikan kita bisa memenuhi permintaan-permintaan pelanggan yang seperti ini. Artinya pengiriman ke luar negeri nggak ada masalah, ya, bisa dilayani. Cuma kalau tadi menjawab pertanyaan, pertumbuhannya seberapa besar ya, dan bagaimana di tengah kondisi pandemi ini? Iya, kalau internasional kita mungkin tidak terlalu seagresif domestik kami, Pak, ya. Ya, saya bilang kalau di JNE aja mungkin internasional kita bisa 10% aja lah, Pak. Pertumbuhan gitu ya, 5-10%. Dan rasanya mungkin dengan adanya kondisi COVID sekarang, kalau kita fokus banyak ke luar negeri, misalnya,
mungkin agak sulit ya, karena penerbangan juga sekarang dari luar negeri, luar masuknya sudah sangat dibatasi ya. Iya, Pak. Ya. Pak, ini ada, saya bacain lagi satu pertanyaan. Wah, ini ngomongnya agak, ini mungkin pebisnis ini yang nanya, tapi nggak ada namanya. Rencana JNE ke depan untuk ekspansi bisnis. Nah, jadi ekspansi JNE ke depan seperti apa? Ya, kalau melihat dari rekam jejak JNE yang lalu, sempat ada wacana JNE go public misalnya gitu Pak ya. Opsi seperti ini tentu masih menjadi pilihan Pak. Tapi kan kita juga harus melihat timing, harus melihat realitas. Apakah memang saat ini saat yang tepat buat JNE masuk ke bursa gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana JNE bisa terus memperbaiki kita punya kualitas layanan. Bagaimana kita bisa terus memperluas kita punya jaringan, memperbaiki kita punya sistem, memperbaiki kita punya teknologi. Jadi PR-nya memang masih banyak, Pak. Tapi apa yang kita siapkan tentunya ini untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Ya salah satu contohnya kami JNE saat ini sedang membangun satu fasilitas di Cengkareng, itu Mega Hub Pak, dengan tujuan supaya nanti ini bisa menangkap opportunity yang ada di masa-masa yang akan datang. Karena kita melihat bahwa bisnis jasa pengiriman ini ke depan peluangnya masih sangat besar. Ya, banyak teman-teman yang bisnisnya online melihat sekarang penetrasinya katanya masih kecil sekali tuh. Jadi masih ada ruang untuk tumbuh, apalagi dengan sekarang orang mulai terbiasa dengan belanja online. Meeting aja kita sekarang pakai Zoom, Pak. Ya, orang sekarang ini nggak harus jalan-jalan ke mall, Pak, tapi cukup jalan-jalan di digital mall gitu ya. Digital mall, browsing, googling, lihat apa yang dicari dan semuanya ada di sana gitu loh, Pak. Dan ini saya melihat ini akan menjadi hal baru gitu loh pada saat nanti pasca COVID ini berlalu. Jadi akan banyak hal baru yang kita semua tentu harus bersiap-siap. Ya, saya kira memang ini kalau kita bicara new normal, mungkin pengusaha juga mungkin akan berpikir, ini ternyata karyawan juga bisa bekerja dengan baik dari rumah. Jadi mungkin nanti ketika situasinya sudah normal pasca COVID, jangan-jangan demi penghematan biaya karena mungkin dia nggak perlu ngasih tunjangan transportasi, jangan-jangan nanti BFH diperpanjang nih secara masing-masing menurut karakternya industrinya masing-masing, saya kira. Itu juga bagian dari new normal juga. Ini ada satu pertanyaan terkait dengan servis layanan hari yang sama, same day service, bagaimana strategi JNE ke depannya jika demandnya semakin tinggi? Nah, ini pertanyaannya, jadi kalau saya bilang, karena tantangannya cukup besar bagaimana pengiriman same day service, yang tadi Bapak sudah sampaikan, tantangannya cukup berat, tapi bagaimana ketika permintaan makin tinggi, terutama dari korporasi barangkali Pak. Nah ini kalau permintaan tinggi, tantangannya makin tinggi, strateginya gimana? Ya, secara kapasitas dan kapabilitas tentu kita harus lihat terus Pak. Tentu kita harus ukur gitu ya. Apakah memang kapasitas yang ada pada saat ini bisa menjawab tantangan ke depan. Dan JNE, kalau saya sempat cerita tadi di awal, bagaimana kita terus menambah infrastruktur kita. Bagaimana kita terus memperbaiki kita punya sistem. Bagaimana kita terus memperbaiki kita punya IT. Ternyata kalau hari ini kita bicara dengan customer, kecepatan dalam delivery itu tidak menjadi salah satu-satunya ukuran, Pak. Tapi kecepatan kita dalam memberikan informasi itu menjadi salah satu parameter yang memang diharapkan oleh konsumen. Makanya dalam hal IT JNE terus kita perbaiki, terus kita perkuat, supaya kita tidak hanya kuat dalam hal delivery, tetapi juga dalam memberikan informasi ini ke pelanggan. Jadi pelanggan dimanapun mereka kirim melalui outlet JNE, saya ingin memastikan JNE bisa memberikan status kirimannya, point to point, sehingga customer ini tidak kehilangan informasi. Oh, kiriman saya transit di mana? Oh, kiriman saya sudah sampai di destinasi. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui teknologi, Pak. Dan ini sekarang sudah kita lakukan
sehingga real time information itu bisa kita berikan kepada pelanggan yang mengirimkan kirimannya melalui JNE. Iya betul Pak, itu memang informasi barang kita sampai di mana itu sangat penting Pak, karena kadang-kadang kita ketika dalam penantian itu kan sesuatu yang nggak enak banget ya, nggak pasti gitu loh. Begitu kita tahu bahwa barang kita sudah berada di kota kita, di gudang kota kita, tinggal mengirim ke rumah, ini kan berarti ada kepastian ya. Jadi itu memang penting dan saya kira teknologi sudah menjawabnya. Nah, ini ada apa namanya, sebelum saya masuk ke ujung karena kita tinggal 5 menit, saya ingin memberikan informasi kepada audiens untuk mendapatkan bonus. Jadi teman-teman yang rekan bisnis yang join di diskusi kita hari ini, ada bonus khusus untuk member JLC, JNE Loyalty Card. Ya, tapi bagi yang belum tergabung bisa daftar registrasi. Itu silakan, ada alamatnya jlc.jne.co.id. Nah, ini bagi yang belum join, belum punya member card, silakan join di situ dan nanti akan dapat bonus poin. Nah, mungkin Pak Ferry bisa jelasin nih Pak, bonus apa nih? Dan keuntungan memiliki kartu JLC ini apa nih keuntungannya nih Pak? Ya, jadi dari setiap transaksi sebagai JLC member itu akan mendapatkan poin-poin yang kita undi Pak. Ya, hadiahnya macam-macam Pak, mulai dari jalan-jalan ke luar negeri, hadiah mobil, maupun hadiah-hadiah yang lain gitu loh Pak. Itu salah satu keuntungan menjadi JLC member gitu ya. Kami juga memberi bantuan seperti financing, kerjasama kita dengan pihak ketiga untuk bisa menumbuhkan bisnis mereka. Karena kita tahu UKM ini biasanya perlu mendapatkan selain akses ke funding, akses ke teknologi, juga akses ke market. Dan inilah yang JNE lakukan agar JLC member yang sekarang ini sudah tergabung di JNE ini bisnisnya bisa tumbuh berkembang, Pak. Oke. Pak, ini pertanyaan dari saya karena Bapak tadi sudah menyinggung sedikit mengenai bursa nih, go public. Apa sih rencananya Pak dan mau buat apa itu nanti duitnya Pak? Pak, ini seperti saya bilang Pak, PR-nya masih banyak. Jadi kita masih book building dulu gitu loh Pak. Kita belum spesifik waktunya belum tahu ya? Belum Pak. Tapi ya silakan ditunggu Pak. Pastinya nanti kalau itu terjadi, Bapak akan jadi orang pertama yang saya beritahu. Gitu, siap. Pak. Soalnya kalau lihat bisnis logistik kan ini luar biasa. Jadi bisnis logistik itu hanya tergantikan kalau kita punya alat namanya teleport. Ditembak, kemudian seperti di film-film itu barang sudah nyampe ke tujuan. Pindah, betul. Bahkan ke masa lalu, masa datang gitu ya. Yeah. Kalau selama itu nggak ada, saya kira barang tetap butuh perusahaan jasa pengiriman. Nah, ini saya kira bisnis yang tidak ada matinya, yang akan berkembang sampai ke depan sampai kapan. Nah, ini kalau bicara prospek bisnis, bicara go public, jadi ya ini adalah perusahaan yang layak untuk kita miliki sahamnya, kira-kira begitu lah menurut saya. Ya, Pak. Oke, ternyata kita sudah di ujung waktu Pak, sudah 1 jam, waktu kita tinggal 1 menit, dan terima kasih sekali kita sudah bincang-bincang banyak mengenai bisnis logistik khususnya JNE dan saya kira mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan sebelum saya close acara kita. Mungkin say hello kepada para pelanggan atau bagaimana kita nanti akan menghadapi COVID ke depan yang kita belum tahu pasti kapan berakhirnya. Ya, kelihatannya dalam memerangi COVID-19 ini kita perlu bekerja sama, Pak, dengan banyak pihak, banyak industri. Ini semua hanya bisa terjadi kalau memang kita semuanya mau bekerja sama, Pak. Betul. Tapi yang paling penting adalah kita terus mengikuti himbauan
seruan dari pemerintah agar kita tetap di rumah, tetap aman di rumah, dan biarkan dalam hal ini JNE yang melakukan aktivitas di luar gitu loh Pak, membantu apapun kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang memang diperlukan, karena memang itulah tugas kami bersama dengan yang lain. Kami ingin supaya masyarakat itu tetap stay at home, stay safe, dan biarkan kami yang mengambil alih gitu loh Pak, pekerjaan-pekerjaan yang ada di luar. Sama dengan di kami Pak, di media, biarkan Anda stay at home dan biarkan kami yang mencarikan berita dan informasi untuk Anda. Ya, semangat terus Pak ya pokoknya ya. Semangat terus, jadi kita di rumah juga yang penting menjaga kesehatan kita ikut protokol kesehatan dari pemerintah, dan saya kira itu yang paling penting, dan kita berharap COVID ini segera selesai, segera berakhir, dan kita bisa berkumpul lagi leluasa dengan keluarga dan teman-teman kita. Meskipun nanti ada new normal yang kata orang seperti itu, tapi saya kira ke arah yang lebih baik. Saya kira sudah habis waktu kita 60 menit, dan terima kasih banget Pak Ferry sudah berkenan ngobrol, dan terima kasih Pak Hamdan, teman-teman yang masih di kantor. Semoga sukses. Amin, amin. Terima kasih Pak, terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman rekan bisnis yang sudah join. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Kita nanti akan selalu menyelenggarakan acara webinar semacam ini secara kontinu setiap pekan, dan yang ke depan kita akan bicara mengenai investasi tentang saham. Kita akan kabarkan untuk selanjutnya acaranya kapan dan topiknya apa. Nantikan kami. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamdan. Terima kasih. Baik.